Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 159. Nyonya Allen dengan saksama memperhatikan ekspresi Poppy. Poppy dengan cepat menampilkan dirinya sebagai sosok yang galak. Siapa kamu yang bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Nona Isla adalah putri keluarga Olsen. Bagaimana mungkin dia putriku? Namun, Nyonya Allen dengan peka menangkap kilatan kepanikan di mata wanita itu. Dia melangkah maju dan berkata, kamu sangat protektif terhadap Isla tetapi sangat membenci Keira. Ibu macam apa yang tega bersikap seperti ini terhadap putri kandungnya? Tatapan tajam melintas di mata Poppy, lalu dia mengangkat kepalanya sambil tertawa dingin. Apa salahnya membencinya? Sangat sulit untuk, dan ketika ternyata anakku bukan laki-laki, yang menghancurkan kesempatanku untuk mendapatkan status melalui anakku. Sebuah proposisi yang merugikan, aku bermurah hati untuk tidak menenggelamkannya saat itu juga. Aku cukup baik hati untuk membesarkannya. Mengenai Nona Isla, Taylor sangat mencintainya, dan hanya dengan menjilat Nona Isla aku bisa memiliki kehidupan yang baik di keluarga Olsen. Apa yang kau tahu? Ikut campur dalam urusan kami. Sikap tersebut adalah lambang seorang wanita yang lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan dan sangat egois. Nyonya Allen menyipitkan matanya. Benarkah? Apalagi, Poppy mencibir. Jika aku bisa melahirkan anak seperti Nona Isla, yang sangat disayangi Taylor, alangkah beruntungnya aku. Setelah mengatakan itu, dia melirik Nyonya Allen dengan jijik. Kenapa aku harus mengatakan ini padamu? Keira Olsen, dasar bencana. Keluarlah. Aku ibu kandungmu. Dia terus mengumpat ke arah pintu. Nyonya Allen berbalik dan berjalan menuju mobil bersama Tuan Allen. Tuan Allen mengerutkan kening. Kedengarannya apa yang dikatakannya masuk akal. Memang benar. Tuan Allen mendesah. Apakah saya terlalu banyak berpikir? Sebaliknya, saya pikir spekulasi Anda bahkan lebih akurat, kata Nyonya Allen. Tuan Allen terkejut. Kenapa? Nyonya Allen menatap Poppy. Dia bertingkah sangat meyakinkan, tetapi pernahkah Anda melihat seorang wanita pemarah berbicara dengan sangat logis? Dan dengan sabar menjelaskan begitu banyak hal kepada kita. Ketika seorang wanita menjelaskan terlalu banyak, hanya ada satu hal yang mungkin ditunjukkannya. Apa itu? Dia menutupi sesuatu. Nyonya Allen tersenyum. Dulu saya pikir itu semua hanya imajinasi liar Anda, tetapi sekarang saya merasa bahwa dugaan Anda sebagian besar benar. Ketika Keira kembali ke ruang tamu setelah mengantar tamu dengan Louis di pintu, dia mendapati suasana di dalam ruang perjamuan agak aneh. Nyonya tua Horton saat ini sedang berkonfrontasi dengan Nathan. Mata wanita tua itu membelalak. Aku tidak peduli, yang ku kenal hanya menantu perempuan ini, tidak ada yang lain. Saat melihat mereka berjalan mendekat, dia menoleh ke Louis. Brad, kau datang tepat waktu. Ayahmu akan membunuhku. Keira menatap Louis dan, seperti yang diduga, melihat alisnya berkerut saat ia menatap Nathan dengan tatapan dingin. Kemudian, dia melihat tatapan Nathan yang meremehkan, diikuti dengan sebuah perintah. Louis, aku ingin kau menceraikannya segera. Louis mengerutkan kening. Kenapa? Kenapa? Nathan tertawa dingin. Apa kau tahu siapa wanita di sampingmu ini? Dia bahkan tidak sebaik Isla, dia hanya anak haram keluarga Olsen. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi tuan rumah keluarga Horton? Oliver juga menimpali. Louis, ayah tidak berusaha mempersulitmu. Tidakkah kau mendengar bagaimana semua orang membicarakan istrimu tadi? Keira menundukkan pandangannya dan mengatupkan rahangnya. Namun lelaki di sampingnya memegang tangannya dan berkata dengan suara berat, aku tidak mendengarnya. Oliver tersedak sesaat, lalu angkat bicara, itu karena kamu sudah lama menduduki jabatan tinggi, dan orang-orang itu tidak berani bersikap lancang di depanmu, tetapi apa yang mereka katakan di belakangmu sungguh menjijikkan. Jake, kemarilah dan ceritakan kepada pamanmu apa yang telah kamu dengar. Jake segera melangkah maju, matanya tertuju pada Keira saat dia menyampaikan kata-kata yang tidak menyenangkan itu. Mereka berkata, putri haram keluarga Olsen benar-benar cakap. Siapa tahu dengan cara apa dia berhasil menikah dengan keluarga Horton. Dan karena kau begitu terpesona padanya, menikahinya bahkan lebih buruk daripada menikahi orang biasa dengan latar belakang yang bersih. Itu sangat memalukan. Lebih jauh lagi, jika calon matriark keluarga Horton adalah anak haram,
bagaimana mereka bisa menyelenggarakan acara di masa mendatang. Apakah mereka berharap untuk mengangkat anak haram di atas semua orang? Dan masih banyak lagi hal-hal menjijikkan yang diucapkan, hal-hal yang tidak sanggup saya ulangi. Singkatnya, semua orang menertawakanmu, Paman. Ekspresi Jake dingin saat tatapannya menyapu Keira, kilatan kegilaan yang dipicu oleh hasrat tak terbalas dan kehancuran berkelebat di matanya, bersamaan dengan api jahat yang tak terlukiskan. Dia memandang Keira dan berkata perlahan, Paman, Keira cantik alami. Saya bahkan mendekatinya selama 4 tahun di perguruan tinggi, tetapi selama itu, dia menyembunyikan fakta bahwa dia adalah anak haram. Setelah mengetahuinya, saya langsung memutuskan untuk melepasnya, karena saya tahu betul bahwa keluarga seperti kita tidak bisa mengambil anak haram sebagai istri. Betapa memalukannya jika hal itu terungkap. Sama seperti sekarang, Paman yang selalu dituding dan dibicarakan. Sebelum Jake sempat menyelesaikan ucapannya, Louis tiba-tiba menyela, ketika mereka menunjuk-nunjuk dan bergosip, apa yang sedang kamu lakukan? Jake tercengang. Apa? Louis menatapnya dengan tatapan dingin. Matriarki keluarga Horton dihina, dan kau tidak bereaksi. Apakah ini caramu menjunjung tinggi martabat keluarga Horton? Jake langsung menelan ludah. Oliver melangkah maju. Louis, kau tidak boleh berkata begitu. Hari ini adalah pesta ulang tahun keluarga Horton. Apa kau benar-benar ingin membuat masalah di pesta Nyonya Horton? Apakah membicarakan pemimpin keluarga Horton di belakangnya adalah gagasan mereka tentang sopan santun? Louis menatap Jake dengan tajam. Jika kau terlalu pengecut untuk membela kehormatan keluarga Horton, berikan aku daftar orang-orang yang bergosip, dan aku akan mencari mereka satu persatu. Jake tercengang, bagaimana mungkin dia bisa membuat daftar seperti itu? Melakukan hal demikian akan menyinggung kelompok generasi kedua yang kaya di Oceanion. Melihatnya terlalu takut untuk berbicara, Keira meliriknya. Tatapan meremehkan itulah yang memicu keruntuhan mental Jake, dan ia pun berkata, Paman, apakah dia benar-benar berharga? Mungkin Paman tidak tahu, tetapi meskipun Paman sudah menikah selama 2 tahun, selama 2 tahun terakhir ini, Keira terus menggodaku di kampus, bahkan hampir menyetujui pernyataan cintaku. Dia wanita yang sangat genit dan selalu mempermainkan orang. Kalau bukan karena dia anak haram, aku hampir saja berakhir bersamanya. Ledakan. Louis menendangnya tanpa ragu-ragu. Jake terlempar ke udara karena tendangan tersebut, lalu terjatuh dengan keras ke tanah, kesakitan hingga dia bahkan tidak bisa berdiri sendiri. Mata Oliver menjadi gelap. Louis, apa yang kau lakukan? Kita hanya mengobrol. Bagaimana kau bisa bersikap kasar? Oliver, dia tidak menghormati orang yang lebih tua. Kalau kamu tidak mengajarinya dengan baik, maka itu salahku. Tatapan Louis dingin saat dia menatap Jake dengan tegas. Kalau aku mendengarmu tidak menghormati bibimu lagi, jangan salahkan aku karena menegakkan disiplin keluarga. Jake menggigil mendengar ucapan itu. Oliver, gemetar karena marah, menunjuk ke arahnya, jarinya gemetar. Louis, kau sudah keterlaluan. Ayah, rusak. Nathan sangat marah dan memerintahkan, Louis Horton, kamu hanya punya 2 pilihan hari ini. Ceraikan anak haram ini atau mengundurkan diri sebagai CEO Horton Group. Mendengar ini, Louis tertawa dingin. Tepat saat itu, kepala pelayan masuk dengan hati-hati, Tuan dan Nyonya Allen dari keluarga Allen telah kembali, mereka mengatakan ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan Anda dan Nona, maksud saya, Nyonya Horton. Bab 160. Louis melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, membiarkan kepala pelayan keluar terlebih dahulu. Silakan minta mereka menunggu. Iya, setelah kepala pelayan itu pergi dengan tenang, Louis akhirnya menoleh ke Nathan dan bertanya dengan dingin, atas dasar apa? Atas dasar apa? Nathan memancarkan aura kewibawaan. Dengan statusnya, dia hanya akan mempermalukan Horton Group. Tahukah kamu bahwa jika besok wartawan menyebarkan berita bahwa istrimu adalah anak haram, berapa banyak saham kita akan anjlok? Oliver juga berkata, Louis, karena kamu telah mengambil peran sebagai CEO Horton Group, kamu harus mengambil tanggung jawab yang sesuai, termasuk pernikahanmu. Bagaimana mungkin seorang wanita dengan status seperti itu layak untukmu? Melihat ini, Melissa mengalihkan pandangannya langsung ke Keira, Nona Olsen, jika Anda benar-benar peduli dengan Louis, Anda harus menceraikannya dengan hati nurani yang baik. Keira mengatupkan bibirnya, tidak memberikan jawaban.
Dia tidak bodoh dan tentu saja mengerti bahwa orang-orang ini hanya memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah. Bahkan jika hari ini Louis mengumumkan bahwa Madeleine adalah istrinya, mereka mungkin akan mengkritik Madeleine karena asal-usulnya yang sederhana, menganggapnya tidak layak bagi Louis. Namun, statusnya sendiri memang merupakan masalah. Dia menoleh untuk melihat Louis, mencoba menarik tangannya dari. Dengan sedikit rasa bersalah yang memang muncul di hatinya. Label, anak haram, telah memenjarakannya selama lebih dari 20 tahun, dan dia tidak ingin belenggu yang sama membelenggu Louis. Tenggelam dalam pikirannya, tangan yang kuat dan kering itu tiba-tiba mencengkeram tangannya dengan erat. Suara Louis kemudian terdengar tegas. Apakah ada ketentuan hukum bahwa badan hukum perusahaan, atau seorang ketua, tidak boleh menikahi anak perempuan yang tidak sah sebagai istri? Kata-katanya membungkam semua orang. Nathan membalas dengan marah, apakah kita perlu aturan untuk itu? Itu adalah konsensus yang tidak terucapkan. Karena tidak ada ketentuan, Louis langsung memotongnya. Jika Anda ingin mencopot saya dari jabatan ketua, maka ikuti prosedur yang benar, adakan rapat dewan, dan biarkan semua orang memberikan suara. Penguasaan Anda atas 51% saham membuat keputusan pemungutan suara pada dasarnya bergantung pada apa yang Anda katakan. Saya pikir Anda hanya menjalankan rezim diktator di perusahaan. Nathan yang marah mengambil cangkir teh dan melemparkannya ke Louis. Menabrak. Cangkir teh itu pecah berkeping-keping di depan Louis, pecahannya berhamburan kemana-mana. Tepat saat Nathan hendak berbicara, sebuah tongkat tiba-tiba muncul. Siapa yang mengizinkanmu menggunakan kekerasan? Nyonya Horton tua, sambil memegang tongkat jalannya, menyerang Nathan. Beraninya kau menyentuh Louis dan istrinya. Kau anak yang tidak patuh. Apa kau mencoba membunuhku? Sambil mengerutkan kening, Nathan menatap Nyonya Horton tua, menunjukkan ekspresi tak berdaya, Bu, aku. Jangan panggil aku ibu. Jika kamu tidak mengenali istri cucumu, maka aku tidak mengakui kamu sebagai anakku. Nyonya Horton yang sudah tua kehilangan kesabarannya. Kamu bahkan berani memukul istri cucumu. Kakek mertua macam apa kamu? Kakek mertua dari keluarga mana yang berani memukul menantu perempuannya? Menghindari pukulannya, Nathan membantah, Bu, jangan bicara omong kosong, semua yang kukatakan adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Pilihannya soal istri tidak ada gunanya, dan membicarakannya hanya akan membawa aib bagi Horton Group. Sekarang dia sudah menyebabkan dampak negatif pada perusahaan, tetapi dia masih tetap bertahan di kursi ketua. Dia hanya bersikap egois. Bahkan jika aku membiarkannya hari ini, masih banyak eksekutif di Horton Group. Dengan begitu banyak wartawan di jamuan makan hari ini, artikel-artikel akan segera terbit, dan keluarga Horton akan menjadi bahan tertawaan terbesar di Oceanion. Mari kita lihat bagaimana dia akan menjelaskan dirinya kepada para eksekutif itu besok. Mendengar kata-kata itu, Oliver sudah mengeluarkan ponselnya, membuka saluran berita keuangan, dan menghela napas pelan. Ayah, kita tidak butuh hari esok. Kehebohan sudah dimulai. Nyonya tua Horton menghentikan tindakannya, sementara Nathan segera berbalik untuk melihat teleponnya. Akan tetapi, ia melihat berita utama seperti tagar istri CEO Horton Group adalah anak haram dan tagar Nyonya membuat keributan di pesta ulang tahun Nyonya tua Horton, yang menarik perhatian dan menduduki puncak pencarian menjadi trending topik. Di antara semuanya, topik clickbait tagar istri CEO Horton Group adalah anak haram, menduduki peringkat pertama. Nathan mencibir, Louis, lihat ini ulahmu. Berita malam ini seharusnya tentang perayaan ulang tahun nenekmu, tapi malah jadi begini. Entah bagaimana mereka mengejekmu dalam hati. Apa bagusnya anak haram ini? Kau harus memberi penjelasan pada Horton Group hari ini. Oliver juga mendesah. Louis, masalah ini menyangkut seluruh operasi perusahaan di masa mendatang. Kau tidak bisa bertindak seenaknya, dan kau juga tidak bisa mengabaikan perusahaan. Bahkan jika kau tidak memberi kami penjelasan hari ini, kau harus memberikannya kepada para direktur di perusahaan besok, kau. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Keira tiba-tiba berkata, apakah kamu melihat judul pencarian yang sedang tren? Pernyataan ini membuat semua orang terdiam sejenak. Nathan langsung mengerutkan kening, dasar tidak punya sopan santun. Kita sedang mengobrol, dan tiba-tiba kau menyela. Apa urusan wanita? Begitu dia selesai berbicara, tongkat itu dipukul lagi. Saya juga seorang wanita. Apa kamu akan menyuruhku diam juga?
Nathan terdiam. Sama sekali tidak ada alasan yang masuk akal dengan Nyonya Horton tua itu. Oliver kemudian berkata, tentu saja, saya melihatnya. Judul pencarian yang paling banyak dicari jauh lebih diminati daripada yang lain. Tanpa membukanya, saya tahu apa yang dikatakannya, apa yang dikritiknya. Pencarian yang menjadi tren ini meningkat begitu cepat, tentu saja, karena dia baru saja membayar seseorang untuk meningkatkannya. Judul pencarian yang menjadi tren pertama memperoleh perhatian paling cepat, sehingga dia menghabiskan 500.000 untuk mempromosikan popularitasnya. Menggunakan identitas Keira, anak haram, untuk menekan Louis. Namun Keira tersenyum. Kalau begitu, lihatlah lagi. Oliver berkata sambil mencibir, untuk melihat bagaimana orang lain mengkritik Horton Group. Sambil mengatakan itu, dia mengklik judulnya. Saat berikutnya, dia tertegun. Konten dalam judul pencarian yang sedang tren itu sebenarnya berbunyi, hebat. Anda tidak akan pernah bisa menebak siapa istri Louis, ternyata dia adalah Dr. South. Ya, Dr. South, orang itu adalah yang terdepan dalam teknologi mutakhir di industri energi baru. Langkah Horton Group sungguh mengagumkan, aliansi yang kuat. Begitu saham Horton Group mulai diperdagangkan besok, saham itu mungkin akan melonjak. Di bawah ini adalah serangkaian pujian. Oliver tercengang. Apa yang terjadi? Bibir Keira melengkung ke atas sambil tersenyum. Apapun berita pencarian terhangat di saluran tersebut, dia, sebagai Nona S, mengetahuinya lebih baik daripada orang lain. Beberapa waktu lalu, dia mengetahui tentang seseorang yang membayar untuk pencarian yang sedang tren. Oleh karena itu, dia segera menghubungi Josh dan memintanya untuk memposting tweet tersebut. Dia bermaksud meretweet tweet itu sendiri dari akunnya untuk memerangi skandal menjadi anak haram yang menggunakan reputasi Dr. South. Namun siapa sangka, setelah Josh membuat postingannya, Oliver menganggapnya sebagai sesuatu yang merendahkan dan membayar 500.000 untuk popularitasnya, yang melambungkannya ke posisi teratas dalam pencarian tren. Keira menggodanya. Oliver, terima kasih atas kehangatan yang kau berikan. Oliver tercengang. Dia begitu marah hingga hampir terkena serangan jantung. Louis dan Keira saling bertukar pandang, senyum terbentuk di bibir mereka. Louis berkata dengan ringan, Ayah, Oliver, apakah saham Horton Group akan naik atau turun besok? Mari kita tunggu dan lihat saja. Dia memegang tangan Keira. Tuan dan Nyonya Allen masih menunggu kami di luar. Kami mengucapkan selamat tinggal. Keduanya bergandengan tangan dan berbalik, meninggalkan ruang tamu bersama-sama. Begitu berada di luar, mereka saling tersenyum sebelum berbalik melihat Tuan dan Nyonya Allen yang telah kembali. Bab 161. Malam semakin larut. Malam ini bulan tampak besar, tergantung rendah di langit. Setelah Keira melangkah keluar, hawa dingin menyerangnya, tetapi dia hanya merasa gembira. Kebencian karena disebut sebagai anak haram berangsur-angsur hilang tanpa dia sadari. Dia menatap Tuan dan Nyonya Allen dan mendekati mereka. Ada apa? Apakah ada masalah dengan Rebecca? Tidak, kata Nyonya Allen, saat kami hendak pergi, kami melihat wanita Poppy Hill itu membuat keributan di gerbang keluarga Horton. Kami pikir akan lebih baik jika kami campur tangan. Keira terkejut, lalu segera menjawab, baiklah, oke. Keluarga Allen telah kembali setelah pergi, dan dia pikir mereka punya beberapa masalah penting untuk dibahas, tetapi ternyata hanya itu saja. Saat dia merenungkan hal ini, Nyonya Allen berbicara lagi. Kami baru saja menelepon Frankie, memintanya untuk segera membawa foto yang sudah diperbaiki. Apakah Anda punya waktu besok malam? Kami ingin mengundang Anda makan malam dan menunjukkan fotonya. Keira tercengang. Ini adalah kedua kalinya malam ini Nyonya Allen mengangkat foto itu, memintanya untuk melihatnya. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, dia tahu Nyonya Allen tidak bermaksud menyakitinya, dan dia langsung mengangguk. Saya bersedia. Baiklah kalau begitu Nona Keira, sampai jumpa besok malam. Nyonya Allen bertepuk tangan lalu berbalik untuk menarik Tuan Allen keluar bersamanya. Tuan Allen bertanya pelan, mengapa Anda tidak menceritakan kecurigaan Anda kepadanya? Tanpa bukti, apa yang bisa dikatakan? Jika tebakannya salah, bukankah itu hanya akan membuat Keira kesal? Frankie akan tiba besok, dan kita bisa membicarakannya saat kita sudah mendapatkan fotonya di malam hari. Itu lebih baik daripada apapun. Tidak ada salahnya menunggu 1 hari lagi. Tuan Allen tertawa. Baiklah, terserah Anda. Bisikan mereka pelan-pelan,
membuat Keira sulit menangkap apa yang mereka bicarakan. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi melihat mereka berkerumun dan berbisik-bisik sambil tertawa entah bagaimana memberikan rasa bahagia yang tenang. Keira teringat bagaimana Taylor selalu dengan hati-hati menggendong Mrs. Olsen dalam pelukannya, berusaha keras untuk menyenangkannya, namun semua itu tampak terlalu disengaja dan terlalu merendahkan. Hubungan mereka tidak harmonis seperti hubungan Tuan dan Nyonya Allen. Faktanya, sejak usia muda, semua orang dapat melihat bahwa Taylor menyayangi Nyonya Olsen, memperlakukannya seperti harta karun yang berharga, namun Nyonya Olsen agak acuh tak acuh dan tampaknya tidak terlalu peduli padanya. Semua orang bilang kalau kehadiran Keira dan Poppy lah yang membuat Taylor merasa bersalah di hadapan Nyonya Olsen. Keira menggelengkan kepalanya, merasa bahwa dia mungkin terlalu banyak berpikir. Interaksi keluarga Olsen memang cukup aneh. Nyonya Olsen merasa bangga, tetapi ia mampu menoleransi kehadiran anak haram dan simpanan Taylor. Taylor tidak menyukai Keira, karena merasa kehadirannya memengaruhi hubungannya dengan Nyonya Olsen. Tapi Nyonya Olsen bisa bersikap sangat lembut pada Keira. Keira agak bingung tentang dinamika pernikahan mereka. Apa yang sedang kamu pikirkan? Suara berat Louis terdengar dari sampingnya. Keira lalu berkata, menurutmu seperti apa kita nanti saat kita tua? Pada saat itu, Tuan dan Nyonya Allen sudah berjalan menuju mobil mereka. Tuan Allen membuka pintu dan mengangkat tangannya untuk melindungi bagian atas kepala Nyonya Allen saat ia masuk, tampak khawatir kepalanya akan terbentur. Nyonya Allen berbalik dan memberinya senyuman tipis. Louis melihat interaksi mereka, sedikit rasa iri terpancar di matanya, kita mungkin akan seperti Tuan dan Nyonya Allen saat itu. Keira hendak mengatakan bahwa Louis tidak memiliki sifat pemarah seperti Tuan Allen, tetapi sebelum dia sempat berbicara, dia mendengar Tuan Allen berkata, seorang putra dan seorang putri akan sempurna. Berapa banyak anak yang ingin Anda miliki? Keira bingung. Itu lompatan yang cepat. Dia terbatuk dan segera mengganti topik pembicaraan. Ayo kita pergi dan bawa nenek pulang dulu. Louis mengangguk. Keduanya kembali ke ruang perjamuan. Para pengasuh anak menyibukkan diri, membersihkan sisa-sisa pesta, dan hiruk-pikuk yang hiruk-pikuk itu tiba-tiba menjadi tenang, membuat aula tampak luas. Namun, Keira lebih menyukai keheningan yang terjadi setelah musik berakhir dan para tamu bubar. Dia dan Louis menghampiri Nyonya Horton tua, dan Keira memegang tangan Nyonya Horton tua, nenek, ayo kita pulang. Oke, Nyonya tua Horton menepuk-nepuk tangannya dengan sayang, lalu melotot tajam ke arah Nathan. Dengan wajah dingin, Nathan berkata, Bu, jangan menatapku seperti itu. Cucu menantumu berasal dari latar belakang yang salah dan merupakan anak haram. Bahkan jika dia melarikan diri hari ini, jika dia melakukan sesuatu di masa depan yang mempermalukan keluarga Horton, aku sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mendengus dan berbalik untuk naik ke atas. Nyonya Horton yang sudah tua, geram, menunjuknya dari belakang dan mengumpat. Dasar anak yang tidak sopan. Kau terlalu berat sebelah terhadap putra sulungmu, jadi aku akan memihak cucu bungsuku. Huff. Setelah mengatakan hal itu dengan nada kekanak-kanakan, dia meraih tangan Keira. Lagi pula, menikahi cucu menantuku adalah anugerah dari leluhur kita. Cucu menantuku tidak akan pernah mempermalukan keluarga Horton. Louis, katakan padaku. Benar begitu. Louis tertawa sambil melirik Keira. Ya, saat mereka bertiga meninggalkan ruang tamu dan berjalan menuju halaman belakang, mereka mendengar suara klakson mobil dari depan, diikuti oleh Fiona yang berkata, Nona Isla telah dibawa kembali. Itu sesuai dengan harapan mereka. Isla adalah keluarga Horton sekarang, dan polisi tidak mungkin menahannya. Mereka hanya akan memberinya peringatan lisan dan denda, lalu memintanya untuk meminta maaf kepada Keira dan Louis. Dengan begitu, masalah ini akan selesai. Keira tidak peduli, tetapi ketika dia berbaring di malam hari dan mengeluarkan ponselnya, dia menemukan bahwa Isla telah mengiriminya banyak pesan yang menghina. Dia pasti begitu dan emosional, ditambah dengan rasa malu yang luar biasa pada malam itu, dia menjadi sangat gelisah. Dalam pesannya, dia mengutuk Keira. Keira, dasar anak haram, kau terlahir sebagai jalang. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menikahi pamanku? Kau melakukannya dengan sengaja, bukan? Berusaha menjadi lebih baik dariku. Biar kukatakan padamu, itu tidak mungkin. Kau tidak akan pernah bisa melampauiku dalam hidup ini. Kau adalah anak haram,
dan kau tidak akan pernah bisa menjadi tuan rumah keluarga Horton. Hak pengelolaan rumah tangga keluarga Horton masih di tanganku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan menikahi pamanku, kamu bisa menjadi orang lain? Tidak peduli seberapa mampunya kamu tidak dapat mengubah asal-usulmu, atau dosa asal dalam darahmu. Dan, bahkan kamu belum hamil setelah 2 tahun menikah. Aku menganggapnya sebagai hukuman atas garis keturunanmu yang rendah. Aku akan segera bisa melahirkan pewaris sejati keluarga Horton. Kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan denganku. Keira tidak tahu harus berkata apa. Melihat pesan telepon dengan kata-kata mencolok, anak haram, dia mengatupkan rahangnya dan mengetik kembali. Apakah kamu yakin bahwa anak dalam kandunganmu bermarga Horton? Respons segera terhenti, dan tidak ada balasan untuk waktu yang lama. Keira menundukkan matanya, tiba-tiba merasa bahwa kedua kata itu telah memengaruhi suasana hatinya. Malam berlalu tanpa insiden, dan waktu berlalu cepat menuju hari berikutnya. Ketika Keira terbangun, ia mengambil ponselnya dan menemukan pesan dari Rebecca. Nona Keira, saudaraku telah memperbaiki foto itu, dan ia sedang dalam perjalanan ke Oceanion sekarang. Datanglah dan temui kami saat kau bangun. Ayah dan ibu bilang mereka punya kejutan untukmu. Bersambung ke bab selanjutnya.